alasan sebenarnya anak-anak kami untuk bermalas-malasan. Justru inilah peluang kamu harus lebih giat belajar dari orang lain. Melihat banyak orang yang terlena bermalas-malasan, itu artinya ini adalah peluang untuk kamu supaya lebih dan tidak ikut bermalas-malasan. Manfaatkan peluang ini, pandang sesuatu positif dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap semangat. Salam SFD untuk kalian semua. Kita belajar. Judul pelajaran kita hari ini adalah induksi magnetik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pelajaran ini, kamu mampu menganalisis medan magnet. Lakukan ini secara antusias. Induksi magnetik mempelajari hubungan antara medan magnet dengan arus listrik dan sebaliknya arus listrik dengan medan magnet. Anak kami sekalian perlu ketahui bahwa medan magnet itu dapat menimbulkan arus listrik. Sebaliknya juga arus listrik juga dapat menimbulkan medan magnet. Ketika kalian waktu SD, mungkin guru IPA pernah mempraktekkan ada sebuah baterai. Kemudian baterai ini dihubungkan ke kawat katakan atau paku, misalkan ini paku anak kami sekalian. Kemudian antara baterai dan paku ini dililitkan ke kawat. Maka apa yang terjadi dengan paku ini anak-anak kami? Maka ketika dilekatkan dengan paku-paku kecil ini akan lengket ke paku yang besar. Itu artinya arus listrik dapat menyebabkan medan magnet. Begitu kira-kira hubungan antara induksi magnetik. Di dalam magnet terdapat perubahan arah gaya magnetik. Di dalam magnet itu sendiri anak-anak kami, arah medan magnetiknya menuju ke utara, dari selatan menuju ke utara. Jadi arahnya di dalam itu adalah selatan menuju ke utara. Tetapi ketika sudah di luar, arah medan magnetnya dari utara menuju ke selatan. Bisa dipahami kira-kira ya, dari utara menuju ke selatan. Ini sangat penting supaya nanti kamu bisa melihat hubungan antara arah medan dengan induksi magnetik. Baik, demikian permulaan untuk pelajaran induksi magnetik. Kita lanjutkan ke topik yang pertama. Ada 4 topik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Sebelum kita masuk pelajaran ini, kita harus memahami aturan tangan kanan pertama. Sangat sulit untuk mempraktekannya karena biasanya dalam keadaan tidak daring saja anak-anak kami banyak yang bingung. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan penuh konsentrasi. Untuk menentukan arah medan magnet dan arus listrik, kita pakai aturan tangan kanan pertama. Ibu jari ini dianalogikan atau dianggap untuk menentukan arus I. Sementara keempat jari ini dianalogikan dengan arah medan magnet B. Pak, bagaimana cara mencari arah medan magnet? Coba anak kami sekalian, ini ada sebuah kawat. Kawat ini Bapak namai kawat A, B. Sekarang letakkan jempolmu, ibu jari, dari A ke B. Maka kuku jempol itu di B. Coba letakkan anak kami sekalian dari A ke B. Kemudian keempat jarinya pasti akan memutar kawat AB. Karena ini dalam 2 dimensi, pasti nanti begini.
Tadi arah ibu jarinya ke atas, ya. Keempat jarinya arahnya begini. Bisa ya? Maka anak kami sekalian, ibu jari menunjukkan arus, berarti arusnya I ke atas karena jempol kamu juga ke atas. Sementara keempat jari, kalau kamu letakkan keempat jari di samping kawat ini, maka kuku mulai dari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking itu akan masuk ke bagian sebelah sini dan akan keluar dari sini. Bisa ya dipahami? Baik, kalau masuk pada bagian ini itu namanya cross, dan ketika masuk memutari kawat ini pada bagian ini namanya dot. Cross itu artinya masuk ke dalam tablet, masuk ke dalam kertas, sementara dot itu keluar. Tahu kamu film Robin Hood? Ketika panahnya itu menjauh dari kalian, yang kalian lihat itu adalah ekornya, itu namanya cross, menjauh. Sementara ketika panahnya menuju mata kalian, yang kalian lihat itu titik, makanya namanya dot. Ya, coba Bapak ulangi, letakkan ibu jarinya di kawat ini, kemudian putar keempat jarinya. Jadi ketika jarimu mentok ke dalam tablet atau ke layar HP-mu, itu namanya cross. Sementara ketika dia memutari kawat AB ini di sebelah sini, keempat jarimu akan keluar, itu artinya dot. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagai contoh, misalkan Bapak mau buat, ini ada kawat XY. Kawat XY arusnya mengalir dari Y ke X, berarti begini. Letakkan jempolnya menunjuk ke X, inilah arah Y. Maka keempat jarinya ketika kamu letakkan tabletmu, Bapak ulangi, ketika kamu letakkan tangan keempat jari ke dalam tablet, maka di sini masuk. Inilah cross, dan pada bagian ini akan keluar, ini namanya dot. Cross itu masuk, dot itu menuju kalian, menuju pembaca. Mudah-mudahan bisa dipahami. Anak-anak sekalian, coba kita lihat pada bagian ini ada dua yang akan kita pelajari pada medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Yang pertama adalah kawatnya panjangnya tak terhingga, sangat panjang. Ya, sangat-sangat panjang. Maka anak kami, ketika kita mau menghitung ini di titik P, harusnya katakan ke atas. Ya, sudah pasti di sini medannya cross. Medan di titik P yang terpisah sejauh A dari kawat. Bapak ulangi, ini kawatnya lurus panjang tak hingga. Jadi nanti kalau topik kedua ada yang terhingga. Lurus panjang tak hingga, persamaannya adalah B di titik P sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 itu permeabilitas, ketetapannya sudah dibuat, yaitu 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Ya, mudah-mudahan bisa diingat. I itu arus, satuannya ampere. A itu apa tadi? Jarak antara titik P, ini titik P ke kawat, berarti jarak titik ke kawat. BP itu apa Pak? Medan magnet di titik P. Nanti ini satuannya adalah tes.
lah. Itu lurus panjang tak hingga. Bagaimana kalau lurus panjang tak terhingga? Tak hingga. Apa ulangi? Lurus panjang hingga. Apa arti hingga? Tahu kita berapa panjangnya. Jadi ini adalah medan magnet untuk kawat panjang hingga. Katakan ini adalah kawat A, di sini ada sebuah titik, katakanlah ini titik P, anak kami sekalian. Maka kawat ini panjangnya sudah diketahui. Maka B di titik P itu sama dengan mu 0 I per 4 pi A kali sinus theta 1 tambah sinus theta 2. Pak, mana theta 1, mana theta 2? Theta 1 itu adalah sudut antara, Bapak buat ilustrasinya, ini putus-putus, ini putus-putus. Maka yang menjadi theta 1 itu adalah sudut yang dibentuk ini. Inilah theta 1. Dan yang ini adalah theta 2. Nanti kita lihat anak-anak kami sekalian dalam bentuk contoh. Baik, nomor 1, 2 buah kawat lurus panjang sejajar dan berjarak 8 cm dialiri arus masing-masing 1 dan 3 dengan arah yang sama. Tentukan besar dan arah medan magnet di tengah garis hubung kedua kawat. Kita gambar saja dulu. Yang pertama ditanyalah besar dan arahnya. Ini adalah 2 buah kawat sejajar, berarti sama. Bapak buat agak jauh. Katakan ini kawat A, ini kawat B. Arusnya masing-masing 1 ampere dan 3 ampere. Berarti dengan arah yang sama. Berarti kalau Bapak buat ini ke atas, ini 1 ampere. Dan ini juga ke atas, ini juga 3 ampere. Anak kami sekalian, kalau arusnya ke atas, coba seperti pertemuan awal tadi. Letakkan jempolnya di kawat A, ke atas jempolnya. Maka besar dan arahnya di tengah, katakan di sini titik P. Ayo anak kami sekalian, letakkan jempolnya, maka di sini akan terjadi cross. Cross apa artinya? Medan, katakan ini titik P. Medan di titik P gara-gara A itu cross. Bapak ulangi, letakkan jempolnya menuju A. Kemudian keempat jari pasti akan menumbuk ke layar HP-mu. Kalau masuk ini sudah pasti cross dan di sini nanti ada dot. Tapi kita yang mau pelajari hanya pada bagian tengah karena kata soalnya di tengah saja. Sekarang kita lihat kawat B. Apa yang terjadi gara-gara kawat B? Letakkan lagi jempol di kawat B dan putar keempat jari seolah-olah kawat itu bisa keluar. Maka anak-anak kami sekalian bisa lihat yang terjadi adalah dot. Di sini dot di titik P ini dot, yaitu medan di titik P gara-gara B. Sebenarnya ini satu titik ini dot dan yang ini cross ini adalah satu titik di sini di tengah. Bapak ulangi, BPA itu cross karena tadi masuk, BPB itu dot. BPA masuk, BPB dot menuju pembaca. Bapak ulangi, mungkin bahasanya akan Bapak ganti-ganti supaya banyak pengertian kamu. BPA itu menjauhi pembaca, kamu pembacanya, dan BPB itu menuju pembaca. Sekarang yang mau kita hitung apa Pak? Yang pertama adalah BPA. BPA karena ini panjang kawatnya tak terhingga, soalnya di soal tidak dikatakan berapa panjang kawat ini, berarti mu 0 I dibagi 2 pi A. Kita hitung sama-sama.
B di titik P gara-gara A mu 0 berapa tadi? 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I 1 dibagi 2 pi A. Apa itu A? Jarak titik ke kawat. Sementara A ke B itu tadi 8 cm, berarti tengah-tengahnya. Berarti 4 cm. 4 kali 10 pangkat minus 2. 4pi, 2pi, tinggal 2. Berarti B PA sama dengan 2 dibagi 4, 0,5 kali 10 pangkat minus, naik ke atas anak kami ini, jadi 10 pangkat 2 minus 7 jumpa 2, ada utang 7 bayar 2, berarti 10 pangkat minus 5. Tes lah, atau B di titik P gara-gara A itu 5 kali 10 pangkat minus 6 tes lah. Oke, BPA sudah, sekarang kita mau cari BPB. BPB sama saja mu 0I per 2pi kali A, 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali berapa I-nya? Tadi kamu sudah lihat berapa I-nya? Baik, 3 ampere kali 3 ampere bagi jaraknya sama karena tadi di tengah, di 2pi kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Ini 2 kali 3 6 bagi 4 1,5 kali 10 pangkat minus 7 kurang 2 minus 5 Tesla, atau sama saja 15 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Sekarang anak-anak sekalian coba perhatikan sekali lagi. Karena tadi di tengah-tengah ini ada dot, ada cross. Cross itu masuk dan dot itu keluar, maka arahnya berlawanan. Maka B di titik P sama dengan siapa yang masuk tadi? Cross ya, BPA, dan yang keluar dari papan tulis, keluar dari tablet itu BPB, nggak masalah. Berarti BPB kurang BPA. Kenapa kurang? Karena arahnya berlawanan. 15 kali 10 pangkat minus 6 kurang 5 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Siapa yang menang? B, PB. Maka arahnya BPB tadi kemana anak kami? Arahnya BPB, iya, dot, berarti menuju pembaca. Dot dalam kurung menuju pembaca atau keluar tablet atau keluar papan tulis. Ya, kamu harus tahu kenapa ini bisa kurang, karena arahnya berlawanan. Coba perhatikan tanda ini. Baik, kita lanjutkan untuk panjang kawat yang hingga. Kawat AB 80 cm. Sudah dikasih tahu 80 cm. Dialiri arus dari B ke A, berarti ke atas. Berarti di titik X itu terjadi dot atau cross. Iya, ini cross. Berarti medan di titik X gara-gara kawat AB misalkan. Boleh. Ayo sama-sama kita mencari. Kawat ini panjangnya hingga, dikasih tahu. Kalau dikasih tahu tadi bagaimana anak kami? B di titik X sama dengan mu 0 I per 4 pi A buka kurung sin theta 1 tambah sin theta 2. Mana tadi sudut Bapak bilang? Sudut yang dibentuk antara itu tadi adalah
Iya, bagus yang ini. Ini adalah theta 1 dan yang ini adalah theta 2. Nanti kita lihat. B di titik X sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 sudah ketentuan ya, kali I. Harusnya ini tadi kamu lihat 2 ampere per 4pi kali A. A itu apa? Jarak kawat ke titik 30 cm ya, berarti 3 kali 10 pangkat minus 1 kali sin theta 1. Theta 1 itu yang mana kami? Theta 1 itu kan depan per miring. Kalau AB itu 80, berarti setengahnya itu kan cuma 40. Ini pun 40. Arti sinus depan per miring. Depannya 40, miringnya berapa? Sekarang Bapak mau tanya, yang ini berapa rupanya yang ini? Bisa diperhatikan ya. 30. Bapak buat warna lain. Yang ini 40, yang ini 30. Kalau ini 40 30, perhatikan. Kalau ini Bapak angkat, coba perhatikan, ini 40, ini 30, berarti ini 50 Pitagoras. Sinus itu depan per miring, depannya 4 per miringnya itu 5 tambah sama saja 4 per 5. Habis B di titik X sama dengan 2 per 3 minus 7 kurang 1 10 pangkat minus 6 4 5 tambah 4 per 5 8 per 5 sama saja dengan 16 per 15 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Kita lanjutkan. Medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kalau tadi adalah kawat lurus ada 2, hingga dan tak hingga. Kalau kawat melingkar juga ada 2. Yang mana Pak? Pertama adalah ini kawat melingkar. Katakan dia dialiri arus sebesar I, maka yang mau dihitung ada 2. Yang pertama adalah di pusatnya, kita sepakati lah dulu, misalkan di pusat titik O, dan di luarnya katakanlah titik P. Jadi yang mau kita hitung pertama adalah B di O. Gimana Pak? Kalau di pusat lingkaran itu mu 0 I per 2A. A itu adalah jari-jari lingkaran. Bapak tidak tuliskan, diperhatikan saja. Sementara B di titik P itu adalah, nah ini dia. Bapak buat warna lain. Coba perhatikan. Kembali sama seperti tadi. Ini adalah katakanlah alfa, boleh. Maka B di titik P itu sama dengan mu 0I per 2A sin pangkat 3 alfa. Ya. Bapak ulangi, A itu tadi apa? Jari-jari. BO itu adalah medan di pusat lingkaran. BP itu adalah medan di luar lingkaran. I adalah arus, dan seterusnya. Lengkapin di catatan kamu. B0 apa? BO apa? BP itu apa? I itu apa? M0 sudah tadi. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah sebuah kawat melingkar. Besar induksi magnet di titik P. Besar induksi magnet di, belum dikasih tahu, kita ganti saja ini O. Di O. Oke, di pusat berarti B. O sama dengan mu 0I per 2A. B di O sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7. Berapa arusnya? Bagus, 2 ampere. 2 ampere.
bagi 2A. 2A itu tadi sudah Wak bilang jari-jari. 2 kali 3 kali 10 pangkat minus 3 cm minus 2. Tapi anak kami sekalian perlu ketahui bahwa lingkarannya di sini tidak penuh satu. Anggap gambar Bapak bagus, ini hanya lebih kurang 3/4 lingkaran. Kalau tadi cuma satu lingkaran ya dikali 1, tapi kali ini hanya tidak penuh satu lingkaran, berarti dikali 3/4. Ya. Ini 3/4 lingkaran. Kalau satu tadi penuh, kalau misalnya Bapak buat ini cuma setengah lingkaran. Tapi kalau ini 3/4, maka BO sama dengan habis ya. Tinggal pi saja kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Baik, tadi sudah Wak bilang ada 2 yang mau dipelajari. Jikalau di luar, tadi persamaannya B di titik P sama dengan mu 0 I per 2A sin pangkat 3 alfa. Ini tidak rumit. 4pi kali 10 pangkat minus 7 I nya dialiri arus 10 ampere, berarti 10 bagi 2A tadi jari-jarinya berapa? 8 cm kali 10 pangkat minus 2 sin pangkat 3 alfa. Kalau kamu lihat alfanya tadi penjelasan Bapak adalah ini. Apa? Sinus. Kembali seperti yang tadi. Depan per miring, depannya adalah A. Per miringnya katakanlah ini misalkan R, berarti A per R. A-nya itu berapa anak kami? 8. B-nya 6. Pitagoras kembali. Lupa gambar. Kalau ini 8, ini 6, ini 10. Dan ini adalah alfa, depan per miring, depannya 8, miringnya 10. Berarti kita hitung sama-sama. Ya, sama-sama B di titik P sama dengan 4pi bagi ini 2pi kali 10 20pi, betul ya, dibagi 8 kali 10 pangkat minus 5 kali sin pangkat 3 alfa. Sin pangkat 3 alfa depan per miring 8 per 10 berarti pangkat 3 8 per 10 kali 8 per 10 kali 8 per 10. Bisa nanti kamu cari, nyatakan dalam satuan Tesla. Rasa ini hanya masalah teknis matematika, tidak rumit. Baik, kita masuk topik yang ketiga, C. Solenoida. Solenoida itu apa? Solenoida adalah sebuah alat yang mampu menghasilkan medan magnet yang bentuknya terdiri dari banyak kawat. Jadi Bapak ulangi, kalau tadi yang pertama kita pelajari adalah kawat lurus, yang kedua kawat melingkar, dan yang ketiga solenoida adalah kumpulan dari kawat lurus yang banyak. Ya, kawat lurus yang banyak. Ini kawat lurus juga akan menghasilkan medan magnet. Dua yang mau kita hitung adalah pertama di pusatnya, katakanlah di O, dan di ujung di titik P. BO atau di pusat itu persamaannya adalah mu 0 N kali I per L. Dan kalau medan di titik P atau di ujungnya itu perbedaannya mu 0 N kali I bagi 2L. Hal yang baru adalah nilai N. N itu adalah jumlah lilitan. Jadi anak-anak kami sekalian jangan bingung.
Apa itu solenoida? Adalah kumpulan dari kawat lurus panjang yang menghasilkan medan magnet, baik di pusat ataupun di ujungnya. Baik, kita lihat contoh soal. Solenoida terdiri dari 1000 lilitan. Good, N-nya sama dengan 1000 lilitan. Induksi di ujung. Kalau kita buat tadi istilah di ujung itu adalah titik P, maka B di titik P sama dengan 0,15 mili Tesla. Bapak harap nggak lupa apa arti mili. Maka induksi di tengah-tengah. Oke, yang ditanya adalah B0 atau BO di pusat. Kita lihat persamaannya anak-anak kami sekalian. BO sama dengan mu 0 N I ya dibagi kalau BO tadi bagi L. Kalau BP sama dengan mu 0 N I per 2L. Seperti yang sering kita bahas, hapus sama dengan bikin di tengah, panjangkan pernya, begitu ya seringnya. Oke, BO atau BO ya, itu yang ditanya. BO bagi BP 0,15 mili Tesla. 0,15 mili Tesla. Ada dua angka belakang koma, berarti 15 kali 10 pangkat minus 2 mili Tesla. Mili itu 10 pangkat minus 3 sama dengan, coba perhatikan, ini sama semua, habis, ini juga habis, tinggal 1/1 bagi 1/2. Kata guru SD, jauh kali jauh, dekat kali dekat, berarti ini 2 dibagi 1. Kali silang, B di O sama dengan 2 kali 15 ya, 30 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, atau BO sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kalau diminta dalam satuan mili, kamu harus mampu merubahnya ke dalam mili Tesla. Itu hanya masalah teknis saja Bapak rasa. Baik, kita masuk ke toroida. Toroida itu apa Pak? Bapak ulangi. Tadi kalau pertama kita belajar kawat lurus panjang, satu saja. Yang kedua kawat melingkar, satu saja. Yang ketiga adalah solenoida, kawat lurus banyak. Maka yang keempat adalah toroida, kawat melingkar yang banyak. Inilah toroida. Juga akan menghasilkan medan magnet. Katakan di titik O dan di titik P. Titik O itu di pusatnya, titik P itu di dalam atau di kulitnya. Anak kami sekalian, khusus untuk toroida, B di O atau di pusatnya itu sudah pasti bernilai 0 karena arah medan magnetnya saling meniadakan. Sementara B di titik P atau di kulitnya itu mu 0 N I per 2 PA. 2 PA ini adalah mencari keliling lingkaran. Kita lihat contoh soal. Toroida dengan jari-jari. Jari-jari tadi itu apa? A 20 cm, N-nya 5000 lilitan, I-nya 4 ampere. Yang ditanya adalah besar B di titik P, karena di O sudah pasti bernilai 0. Ayo, mu 0 N I per 2 Pi kali A. B di titik P sama dengan 4 Pi kali 10 pangkat minus 7 kali 5000 kali 4 per 2 Pi A. 2 kali 10 pangkat minus 1. 4 Pi bagi 2 Pi 2. 2 dengan 2 habis. Maka B di titik P sama dengan 4 kali 5000. 4 kali
5 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 7 per 10 pangkat minus 1. Rasa ini bisa kamu hitung sendiri, nanti satuannya dalam Tesla. Baik anak kami sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Satu hal yang mau Bapak sampaikan adalah, sekali lagi, sekarang kita berada dalam keadaan yang sulit. Banyak sekali orang yang masuk ke dalam kemalasan. Orang yang masuk kemalasan rata-rata adalah siswa kelas 12 se-Indonesia. Padahal tahun 2021 ini adalah tahun saatnya untuk meraih cita-cita. Bapak mau kamu mengambil posisi keluar dari kemalasan ini. Coba lihat, ada banyak orang yang sekarang terjebak masuk ke dalam kemalasan, terjebak oleh suasana pandemi, tidak bisa belajar, terjebak karena tidak bisa ke kota belajar, terjebak karena tidak bisa ikut bimbel, terjebak dengan suasana enaknya tinggal di kampung. Padahal tahun 2021 adalah tahun meraih cita-cita. Lupakan dulu kenikmatan berada di rumah ini. Silakan lepaskan segala kemalasanmu. Lihatlah tahun depan kamu harus bisa menjadi orang yang lebih baik. Tidak lagi menggunakan pakaian seragam sekolah. Mungkin saja kamu akan memakai pakaian kedinasan, militer, atau menggunakan alma mater universitas. Intinya adalah saatnya kamu meraih cita-citamu di tahun depan. Oleh karena itu anak kami sekalian, jangan bermalas-malasan, tetap semangat, tetap belajar. Demikian pembelajaran dari Bapak. Salam SFD untuk kalian semua.